Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nusyahida Rafa Alasor, berusia 18 tahun, berasal dari Kuningan, Jawa Barat, dan saat ini menempuh pendidikan D4 Desain Mode di Universitas Negeri Jakarta. Saya hadir pada kesempatan ini sebagai Duta Bahasa Indonesia untuk menyuarakan kepedulian terhadap pengguna bahasa Indonesia di era digital, khususnya di media sosial. Karena influencer-influencer yang memiliki jutaan pengikut tidak sekadar menyampaikan hiburan, melainkan juga menjadi teladan bahasa bagi generasi muda. Topik yang saya angkat dalam pidato ini adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer di media sosial. Sebuah isu yang semakin penting mengingat ruang digital kini menjadi arena utama interaksi anak-anak muda Indonesia melalui platform Instagram, TikTok, YouTube, dan sejenisnya. Saat ini, kondisi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan influencer sangat beragam. Di satu sisi, terdapat sejumlah kreator yang mampu menyajikan konten ringan namun tetap menggunakan kalimat yang beruntun, pilihan kata yang tepat, dan sopan santun. Mereka membuktikan bahwa bahasa yang baik tidak harus mengorbankan kreativitas atau keakraban dengan audiens. Di sisi lain, banyak pula influencer-influencer yang terlalu mengandalkan campuran bahasa, seperti ini tuh literally bikin kalian glow up banget, atau guys, ini so far oke sih. Nah, yang mencampurkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan istilah-istilah gaul secara berlebihan. Campuran bahasa memang wajar dalam konteks tertentu. Namun, ketika menjadi pola dominan, pemuda sulit membedakan ragam bahasa informal dan bahasa baku yang seharusnya dipelajari di sekolah. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa sejumlah influencer juga menggunakan bahasa yang tidak santun, termasuk kata-kata kasar, body shaming, atau ujaran merendahkan. Ujaran-ujaran itulah dinormalisasikan dan kemudian ditiru oleh jutaan pengikut yang melihatnya sebagai perilaku yang dapat diterima. Fenomena negatif ini menimbulkan beberapa masalah yang perlu kita cermati secara serius. Pertama, bahasa tidak baku yang dipakai influencer mulai merembas ke konteks formal. Mahasiswa menulis tugas, membuat presentasi, bahkan menyampaikan surat resmi dengan gaya nge-share atau di-download, tanpa memperhatikan bentuk baku. Kedua, kepekaan terhadap kaidah bahasa menurun. Awalan, ejaan, dan struktur kalimat yang sering diabaikan, sehingga kualitas tulisan menjadi kacau. Ketiga, budaya komunikasi di ruang digital berubah menjadi arena serangan pribadi. Komentar yang seharusnya membangun merubah menjadi kata-kata yang kasar, tidak empati, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Jika tren ini dibiarkan, konsekuensinya akan meluas ke berbagai bidang. Dari sudut pandang pendidikan, generasi muda yang biasa menulis dengan bahasa tidak baku akan mengalami kesulitan dalam menulis karya ilmiah, menyusun laporan, atau berkomunikasi secara profesional, yang pada gilirannya dapat menurunkan mutu akademik secara keseluruhan. Dari perspektif ekonomi, promosi produk lokal atau UMKM disampaikan dengan bahasa tidak tertutur, akan terkesan kurang profesional, mengurangi kepercayaan konsumen, dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar digital. Dari sisi politik, wacana publik dapat terdegradasi menjadi debat yang dipenuhi serangan pribadi dan bahasa kasar, menghambat proses deliberasi kebijakan yang sehat. Dari kebudayaan, bahasa Indonesia berisiko kehilangan posisi sebagai identitas nasional yang menyatukan keragaman, karena generasi menganggap bahasa gaul atau bahasa asing lebih keren dan menurunkan rasa kebanggaan terhadap bahasa ibu. Sebaliknya, bila si influencer menyadari perannya yang beralih menggunakan bahasa baik, tepat, namun tetap kreatif, mereka menjadi motor penggerak.
Konten edukatif berbahasa Indonesia yang baik akan meningkatkan literasi bahasa. Promosi yang struktur akan memperkuat citra profesional produk dalam negeri, serta penggunaan bahasa yang santun meneguhkan identitas budaya Indonesia di ruang digital. Untuk mengubah arah ini diperlukan tindakan konkret, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintahan dapat menguatkan kerjasama antara lembaga bahasa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta platform media sosial yang menyusun pedoman bahasa yang jelas bagi konten kreator. Selanjutnya, pemerintahan dapat menyelenggarakan pelatihan kebahasaan khusus bagi influencer, terutama yang beroperasi di bidang edukasi, politik, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga mereka memahami cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik tanpa kehilangan ciri khas pribadi. Selain itu, program apresiasi atau penghargaan bagi influencer yang konsisten mempromosikan bahasa santun dan kreatif dapat menjadi insentif positif yang mendorong kreator lain mengikuti jejak yang sama. Di sisi masyarakat, setiap pengguna media sosial dapat menjadi penonton kritis, mengapresiasi konten bahasa baik, mengurangi dukungan konten yang mengandung ujaran kebencian atau bahasa tidak pantas, serta secara santun mengoreksi diri sendiri dan teman ketika menemukan penyimpangan bahasa. Guru-guru dapat memanfaatkan konten influencer yang positif bagi bahasa ajaran, mengajak siswa menganalisis penggunaan bahasa sehingga proses belajar menjadi lebih relevan dengan dunia digital. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen meluncurkan serangkaian program yang konkret untuk meminimalisasikan dampak negatif. Pertama, kampanye konten keren bahasa benar, berupa video-video singkat yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia yang baik tetap dapat terdengar dekat, ringan, dan menarik bagi anak pemuda. Kedua, saya akan membuat rubrik bedah bahasa influencer, di mana mengulas potongan video influencer tanpa menjatuhkan individu untuk menyoroti contoh penggunaan bahasa yang kurang tepat dan memberikan alternatif yang lebih baik. Ketiga, saya akan menginisiasi webinar dan kelas daring bersama komunitas kampus serta komunitas kreator muda, mengajarkan teknik berbicara di depan kamera dengan bahasa jelas, sopan, namun tetap menarik. Keempat, saya akan membuka klinik bahasa daring, sebuah platform di mana pengikut dapat mengirimkan caption, status, atau kalimat untuk dikoreksi secara gratis, sehingga mereka terbiasa menulis dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang lebih baik. Kelima, saya akan mengajak beberapa influencer muda yang peduli pendidikan untuk berkolaborasi dalam tantangan tagar Indonesia Keren atau mengonten pakai bahasa, menjadi pengguna bahasa yang baik sebagai tren, bukan sekedar kewajiban. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten ini, saya yakin citra bahasa Indonesia di media sosial akan semakin kuat, bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai identitas dan kebangsaan bangsa. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua menjadikan media sosial bukan sekedar tempat hiburan, melainkan ruangan memuliakan bahasa Indonesia. Influencer memiliki penggunaan luas, tetapi setiap dari kita memiliki peran penting sebagai penjaga bahasa. Klik boleh cepat, konten lebih singkat, tetapi bahasa Indonesia harus tetap tepat. Dipakai, dijaga, dijaya. Bahasa Indonesia milik kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.